Mantap. Ya, ini terus terang ya. Kita itu Pak Bija itu anggotanya banyak, tapi jarang kumpul. Nah, sekarang ini saya senang banyak. Baik yang senior maupun junior. Saya kan merasa yang senior ya. Ya. Itu zaman saya itu dulu awal banget tuh Pak Bija itu kumpulnya kalau nonton film. Jadi kalau bedah itu kalau ada acara nonton film sama. Tapi itu hilang lama. Ya, Dr. Boy itu kan ngeluh tuh kalau rapat tuh. Nah, pernah lagi kita bikin rapat dulu di puncak ada, bukan di puncak, di Ciawi. Ada pertama kali memperkenalkan B2KB. Nah, hari ini saya senang ya, ini banyak teman-teman, kalau bisa lebih banyak lagi mestinya ya. Banyak anggota Pak Bija ini 500 orang. Terus harapan dokter untuk dokter bedah ke depannya Yaitu jadi masalah kalau bedah umum di kota besar ya. Karena sudah banyak sub-sub kan. Nah, jadi memang bedah umum itu harus meningkatkan kemampuan, kuasai sehingga bisa kerja. Memang nggak mungkin lagi mengerjakan semuanya, tapi kuasai. Kayak tadi tuh saya lihat Dr. Frankie Meza tuh top banget tuh, bagus tuh ya. Jadi menguasai operasi hemoroid dengan laser itu. Jadi memang masalah. Kalau di daerah ahli bedah umum no problem, tapi kalau di kota besar apalagi Jakarta ini berhadapan dengan sub spesialis, ya itu masih oke dengan spesialis lain. Nah, jadi dia seolah-olah terkekang ya kemampuan kerjanya. Nah, ini perlu ditingkatkan. satu lagi dokter, harapan dokter untuk Pak Bijaya. Ya, Pak Bija ini kan termasuk anggotanya paling banyak mungkin dari seluruh cabang PABI se-Indonesia. Nomor satunya, nomor duanya Surabaya ya. Nah, jadi dengan anggota yang banyak ini harus memang dibuat kekompakan, dibuat acara-acara yang menyenangkan. Jadi saya dengan Dr. Boyke udah ngobrol, Pak Bija akan bikin pelatihan lah. Baik untuk anggota kita sendiri atau kita juga melatih ke dokter lain sehingga nggak misleading. Selama itu kan kadang-kadang misleading, dokter umum konsul pasien itu dia nggak ngerti ini bisa ke bedah umum, dia langsung ke sub atau bedah lain, ortopedi dan sebagainya. Nah, kalau kita latih, jadi Pak Bija itu nanti akan bikin pelatihan dengan dokter untuk dokter umum dan untuk anggotanya sendiri. Itu ya. Terima kasih dokter. Ya, Terima kasih Pak. Tentang melihat acara tingkat dan Pak Bijaya, kita di Malaysia seperti ini luar biasa. Tidak acara yang digabung sekali dan acaranya memang sengaja singkat dan padat. Nah, itu yang paling baik. Selama ini acara berjenis dan itu jadi panutan buat kita di sana. Terima kasih. Saya akan sampaikan juga ke mau kita sebagai laporan. Siap, terima kasih. Satu lagi tuh, bagaimana harapan dokter untuk dokter bedah ke depannya? Dokter bedah ke depan, kalau bisa semakin bersama kita yang berhubungan sama Siap. Satu lagi dok, terakhir, bagaimana harapan dokter untuk Pak Bijaya sendiri dok? Mungkin mewakili PP atau untuk region Pak Bijaya? saya, Pak Bijaya ini yang paling banyak Di sini. anggotanya dibandingkan dengan cabang-cabang yang lain. Iya. Memang susah mengatur orang ke dalam dan banyak tantangan makin luasnya budaya kan banyak daerah baru. Kita harus tetap bersatu Siap dok. sehingga kita tidak dipermainkan oleh sejauh yang lain. Siap. Terima kasih banyak dok atas jawabannya. Mari. Terima kasih. Ya, dalam satu hari kita melaksanakan 3 kegiatan, yaitu simposium ya, yang pagi hari, kemudian dilanjutkan pelantikan pengurus Pak Bijaya periode 2023-2026, dan setelah itu selesai kita lanjutkan dengan halal bihalal ramah-tamah dengan seluruh anggota Pak Bijaya Jakarta. Pertanyaan kedua, harapan dokter untuk dokter bedah ke depannya? Iya, tentu saya berbicara tentang dokter bedah yang berada di Jakarta.
Untuk yang di daerah juga saya juga punya harapan bahwa karena tidak selalu tersedia subspesialis ya di Jakarta di daerah, kami berharap bahwa kompetensi dari seorang dokter bedah umum itu terus ditingkatkan dan diberdayakan. Khusus untuk di Jakarta, bedah Pabijaya itu sudah juga membuat subspesialis, ya ada 5, ya, itu bagi di dalam Pabijaya. Oleh karena itu kami berharap baik itu bedah umum maupun dokter bedah subspesialis di Jakarta ini dapat bekerja sama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Untuk terakhir ya, Pak. Harapan dokter untuk Pabijaya ke depan. Ya tentu Pabijaya kami berharap menjadi suatu cabang Pabi ya yang menjadi satu memberikan pelayanan contoh ya untuk peningkatan mutu dari dokter bedah Indonesia. Ya, jadi intinya kami berharap Pabijaya nanti juga merupakan pelopor untuk peningkatan kompetensi dokter bedah Indonesia. Oke dok, terima kasih dok Ya, udah baca. sama-sama. Terima kasih. Bagus ya, saya dari show ya, perhatikan supaya bisa dilanjutkan. Bagaimana harapan dokter untuk dokter bedah ke depannya dok? Terutama mungkin di Jakarta dan sekitarnya. Ya mudah-mudahan harapkan yang lain ya, bedanya semakin berkembang ya, semakin merupakan aset bangsa, menunjukkan wawasan bahasa Indonesia juga dan semakin maju ya, bukan hanya nasional saja, bisa internasional, bisa bersaing dengan dokter-dokter bedah kawasan ini. Iya dok. Apalagi dalam nanti ya ada globalisasi. Betul. Lalu pertanyaan terakhir dok, bagaimana harapan dokter untuk Pabijaya sendiri dok? Nah, saya harapkan ke depannya Pabijaya tetap konsisten ya, jadi bukan hanya teman aja, tapi program-programnya terus dijalankan, semakin eksis, hanya di Pabijaya saja juga nasional. Siap. Terima kasih sekali dok. Ya, terima kasih. Dok, thank you. Selamat pagi. Acara Pabijaya pada hari ini temanya sih sangat baik dan berguna untuk ahli bedah semuanya ya. Tadi topiknya yang dipilih itu sangat seperti yang bisa dipraktekkan untuk pembedahan yang sehari-hari, apalagi mengenai yang hemoroid dan fistula perianal itu cukup banyak. Nah tadi itu disajikan oleh dengan baik ya oleh pesertanya. Nah yang kedua itu memang trauma wajah untuk sekarang banyak ya, terutama karena kepadatan lalu lintas dan motor semakin banyak, efeknya trauma ini juga sering bisa kita jumpai ya terutama di gawat darurat. Dan ini kalau yang penyelenggaraannya baik dan acaranya kekeluargaan dan juga terakhir tentunya keguyupan dan hidangannya cukup enak. Ya. Lalu dok, pertanyaan selanjutnya, bagaimana harapan dokter untuk dokter bedah ke depannya? Dokter bedah itu di negara kita di Indonesia itu tentunya masih dibutuhkan, baik di kota besar maupun di daerah ya. Dan tentunya mempunyai peran masing-masing dan mempunyai tugas yang masing-masing, dan ini sangat dibutuhkan sesuai dengan
daerah sesuai dengan tipe rumah sakitnya dan juga teknologinya itu ya. Jadi ahli bedah itu juga jangan ketinggalan dengan teknologi yang mutakhir. Dan ini saya rasa dokter bedah di Indonesia mengikuti perkembangan ini dan mudah-mudahan insya Allah kedepannya bisa baik dan bisa baik sekali ya untuk melayani pasien-pasien. Satu lagi dok, mohon maaf, harapan dokter untuk Pak Bijaya sendiri bagaimana? Nah, Bijaya itu Sebagai organisasi saya rasa cukup solid dan mudah-mudahan dapat mengayomi semua kegiatan bedah tentunya dan juga anggotanya. Siap. Ya, jadi baik secara ilmu dan secara hukum juga. Siap. Terima kasih banyak atas infonya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Hari ini kita Pak Bijaya Perhimpunan Ahli Bedah Indonesia Jakarta Raya akan mengadakan acara 3 in 1. Jadi 3 acara jadi satu, yaitu acara ilmiah dengan 2 materi yaitu trauma maksilofasial dan juga laser proktologi. Yang kedua kita akan adakan pelantikan. Kita akan dilantik oleh di wilayah Jakarta dalam hal kepengurusan Pak Bijaya mulai tahun 2023 sampai 2026. Kemudian yang ketiga dirangkaikan dengan acara halal bihalal dan silaturahmi pengurus Pak Bijaya dan seluruh anggota Pak Bijaya. Dan yang terakhir kita adakan kerjasama buat podcast dengan kepala divisi atau kepala departemen bedah FKUI dan juga ketua prodi FKUI. Dan juga kita undang ada beberapa ketua-ketua cabang tetangga kita dari Bogor ya, dari Bandung, dari Bekasi, Bersukasi misalnya, maksudnya juga dari Cirebon dan lain-lain. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih dok. Ya, mohon kehadiran semua. Terima kasih.